Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Perkenalkan, nama saya Jibril Alkindi Wasaputra, mahasiswa angklung dan musik bambu dengan nomor induk mahasiswa 241421003. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses akulturasi dengan tema masuknya bakso ke Nusantara. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa itu akulturasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akulturasi memiliki 3 arti. Yang pertama, percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling memengaruhi. Yang kedua, proses masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam suatu masyarakat. Lalu yang terakhir, akulturasi adalah proses atau hasil pertemuan kebudayaan atau bahasa di antara anggota dua masyarakat. Lalu, menurut Wikipedia, akulturasi adalah proses sosial di mana sebuah kelompok budaya menerima dan mengadopsi unsur-unsur kebudayaan asing tanpa menghilangkan ciri khas budaya mereka sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asal-muasal bakso di Tiongkok sendiri. Yang pertama, istilah bakso berasal dari bahasa Hokkien yang artinya bak, daging, dan so, kaldu. Nama bakso ini bermula pada abad ke-17. Ketika itu, ada seorang warga di kota Fuzhou, daerah di provinsi Fujian, yang bernama Mengbo, ingin memasak daging yang empuk untuk ibunya yang sedang sakit. Terinspirasi dari kue mochi, snack beras ketan yang digiling halus, Mengbo juga menggiling daging yang keras, membentuknya menjadi bola-bola kecil, dan menyajikannya dengan kaldu panas. Ternyata, bola daging yang dibuat Menzo menjadi populer di Tiongkok, lalu telah diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang proses masuknya bakso ke Nusantara. Dipercaya pedagang Cina adalah pelaku utama dalam proses masuknya bakso ke Nusantara. Namun, karena penduduk Nusantara saat itu kebanyakan beragama Islam, maka mereka tidak menggunakan daging babi sebagai bahan utama, melainkan menggunakan daging sapi, kambing, ayam, hingga kerbau. Bakso tumbuh di mana-mana karena rasanya yang enak dan sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia. Akulturasi budaya pun terjadi sehingga variasi resep bakso berbeda-beda tergantung lokasi. Rempah-rempah Nusantara juga membuat bakso semakin nikmat, termasuk cita rasa yang khas dari bakso di berbagai daerah di Indonesia. Kini, hampir setiap tempat di Indonesia memiliki penjual bakso dengan menu yang unik. Namun, di antara ratusan versi bakso yang ada, terdapat beberapa menu yang populer seperti bakso urat, bakso telur, bakso ikan, bakso udang, bakso balungan, bakso aci, dan bakso tahu. Sementara itu, di beberapa daerah berkembang menjadi ikon kota bakso seperti Wonogiri, Solo, Malang, dan Karimun Jawa. Sebelum masuk ke penutupan, saya akan memberikan fakta-fakta unik tentang bakso saat pertama kali masuk ke Indonesia. Yang pertama, bakso masuk melalui jalur perdagangan dan migrasi. Bakso tidak tiba-tiba muncul, ia dibawa oleh para imigran dan pedagang Tionghoa yang datang dan menetap di berbagai wilayah pesisir, terutama pada abad ke-17 dan ke-18. Mereka membawa serta tradisi kuliner dan resep dari tanah asal mereka. Yang kedua, adaptasi rasa dan rempah lokal. Bakso yang dibawa dari Tiongkok memiliki cita rasa yang berbeda. Ketika masuk ke Indonesia, bakso mengalami akulturasi rasa yang luar biasa. Para imigran Tionghoa mulai menyesuaikan bumbu dan rempah yang digunakan agar sesuai dengan lidah Nusantara yang kaya akan rempah-rempah. Yang ketiga, pergeseran status sosial. Bakso awalnya adalah makanan mewah di Tiongkok. Namun, masuk ke Indonesia, bakso mengalami demokratisasi. Karenanya, masyarakat miskin sekalipun bisa untuk menikmati bakso. Yang terakhir, pemicu inovasi dan variasi regional. Begitu bakso diterima, masyarakat Indonesia yang kreatif mulai berinovasi. Sejak awal kemunculannya, berbagai daerah mulai mengembangkan varian bakso dengan bahan, bentuk, atau cara penyajian yang unik. Seperti bakso Malang dengan pangsit dan tahu, bakso Solo yang kental dengan cita rasa daging sapi, dan banyak lagi. Ini menunjukkan bagaimana bakso menjadi kanvas bagi ekspresi kuliner lokal. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa bakso bukan sekedar hidangan yang diimpor, tetapi sebuah hasil akulturasi budaya yang dinamis dan cerdas.
yang berhasil beradaptasi dan menyatu sempurna dengan langkah kuliner serta masyarakat Indonesia. Sekian penjelasan saya tentang akulturasi budaya masuknya bakso ke Nusantara. Terima kasih. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.